Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukminah, biasa dipanggil Mina. Saya salah satu mahasiswi STAI Alpala Banjarbaru, Kalimantan Selatan, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 1 non-reguler A. Video ini saya buat guna memenuhi tugas middle test pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Hayatul Mursyidah MPD. Adapun tugas-tugasnya, yang pertama, penggunaan kata di. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukminah, biasa dipanggil Mina. Saya salah satu mahasiswi STAI Alpala Banjarbaru, Kalimantan Selatan, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 1 non-reguler A. Video ini saya buat guna memenuhi tugas middle test pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Hayatul Mursyidah MPD. Adapun tugas-tugasnya, yang pertama, penggunaan kata di. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang keempat, ragam bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai materi yang pertama, yaitu penggunaan kata di. Penulisan kata di itu disambung atau dipisah sih? Kelihatannya gampang, tetapi pada kenyataannya masih banyak orang yang salah menggunakan dan menulis kata di. Jadi kata di itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama sebagai kata depan atau yang disebut preposisi. Yang kedua yaitu kata di sebagai kata imbuhan. Nah, adapun kata depan itu digunakan untuk menunjukkan waktu, tempat, dan suasana. Maka penggunaannya itu harus dipisah. Seperti contohnya, aku sedang berada di kantor. Kata-kata di kantor itu harus dipisah antara di dan kantor. Nah, setelah itu, adapun kata di sebagai kata imbuhan kata pasif, maka harus digabung seperti contoh dimakan, diminum, termasuk juga dihalalkan. Oke, kita masuki ke pembahasan yang kedua, yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis tentang peningkatan mutu bahasa untuk masyarakat supaya lebih bergairah dan semangat menggunakan bahasa Indonesia. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dianggap perlu karena ada dua alasan. Yang pertama, tak bisa kita pungkiri lagi, masih banyak warga negara Indonesia yang belum mampu memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, masih banyak warga negara Indonesia yang merasa gengsi, bahkan malu menggunakan bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia adalah bahasa kita sendiri. Sedangkan di luar sana, warga negara asing masih banyak yang tertarik dengan bahasa kita. Lalu kenapa kita sebagai warga negara Indonesia asli malah malu dan gengsi dengan bahasa kita sendiri? Kita paham bahasa asing itu tidak menjadi masalah. Tetapi walaupun demikian, kita harus tetap utamakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita, yaitu Indonesia. Nah, adapun cara-cara kita agar bahasa Indonesia itu berkembang, yaitu ada 5. Yang pertama,
kita gunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya kita berbicara di rumah, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia supaya kita terlatih menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, hilangkan rasa gengsi dan malu menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa harus malu? Sedangkan warga negara asing yang di luar sana banyak yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Nah, kenapa kita warga negara Indonesia asli malah malu dan gengsi menggunakan bahasa Indonesia? Nah, itulah berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari dengan tidak ada rasa gengsi dan malu. Yang ketiga, menjadikan lembaga pendidikan berbasis bahasa Indonesia. Seperti contohnya, kita mengajar di dalam kelas. Maka gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Supaya melatih kita dan melatih anak murid kita supaya bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, kecuali apabila kita mengajarkan tentang bahasa asing atau mengajarkan bahasa lokal seperti bahasa Banjar dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia di forum-forum resmi atau di situasi yang formal. Yang keempat, mengadakan kegiatan atau penyuluhan bahasa Indonesia. Kita sering mendengar, gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, dari perkataan itu timbullah pertanyaan, bagaimana sih menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Nah, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik yaitu kita gunakan dengan sesuai kondisi, situasi, dan dengan siapa kita berbicara. Seperti contoh, kita berbicara dengan seorang anak yang baru berumur 3 tahun dengan kata-kata seperti ini. Wahai anak kecil, wajahmu seperti sang rembulan yang bersinar terang di malam hari. Apakah anak kecil itu paham dengan apa yang kita utarakan? Pastinya tidak. Karena itulah, gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik. Adapun menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, yaitu menggunakannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan bahasa Indonesia dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme terhadap kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai 2 kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Adapun fungsi sebagai bahasa nasional itu ada 3. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan bangsa. Yang kedua, sebagai lambang identitas bangsa. Yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena sudah kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai beragam suku, budaya, dan bahasa. Karena itulah bahasa Indonesia bisa mempererat dan mempersatukan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Adapun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai pengantar pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung tingkat nasional dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi yang keempat, yaitu ragam bahasa Indonesia.
Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Telah kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai beragam suku, budaya, dan bahasa. Dan pastinya bahasa yang mereka gunakan berbeda-beda dan beragam. Begitu pula bahasa Indonesia mempunyai ragamnya. Seperti contohnya ketika kita berbicara dengan seorang dokter, seorang bidan, dengan seorang apoteker, tentunya kita mendengar istilah-istilah yang mungkin kita masih tabu di pendengaran kita. Nah, adapun pemakaian bahasa Indonesia itu terbagi kepada dua, yaitu pemakaian secara baku dan pemakaian bahasa Indonesia tidak baku. Pemakaian bahasa Indonesia yang baku yaitu di situasi seperti situasi formal, situasi resmi, seperti contohnya saat ada upacara, ada orang yang berpidato. Nah, atau seperti contoh kita saat mengajar di dalam kelas. Adapun penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku yaitu seperti contoh yang kita bicarakan di kehidupan sehari-hari, ketika bertemu teman, ketika nongkrong di tempat yang kita sukai. Intinya penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku yaitu di tempat yang tidak resmi. Ragam bahasa Indonesia ditinjau dari media atau sarana terbagi kepada dua. Yang pertama, lisan, yang kedua, tulisan. Ragam lisan adalah bahasa yang diungkapkan melalui lisan yang terikat dalam ruang dan waktu, sehingga situasi dan kondisi pengungkapan membantu pemahaman. Bahasa lisan lebih ekspresif, mimik dan intonasi serta gerak tubuh membantu kepada kita untuk melakukan pembicaraan dengan mitra tutur kita. Yang kedua yaitu ragam tulisan, merupakan bahasa yang pemakaiannya melalui media tulis. Seperti contoh, kita menulis surat. Nah, ragam tulisan ini tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga memerlukan kelengkapan struktur agar dapat dipahami dengan mudah dan benar. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa kalian like dan subscribe, serta sebarkan video ini ke media sosial kalian apabila video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.